Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari dan para pendengar yang terkasih. Minggu hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Dalam ibadah minggu ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan yang mengingatkan cinta kasih Allah Trinitas dalam hidup kita. Ibadah saat ini mengambil tema mewartakan karya Allah Trinitas dan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Dengan penuh sukacita marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4. Muliakanlah Allah Bapa. Bapak Ibu, anak-anakku dan saudara-saudari yang terkasih, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Dan turunlah atas saudara juga. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah Minggu Trinitas ini kita akan merayakan tema mewartakan karya Allah Trinitas. Melalui tema ini kita diingatkan untuk mewartakan karya kasih-Nya pada dunia dan sesama. Namun pada kenyataannya seringkali panggilan ini kita abaikan. Kita lebih senang mewartakan kebaikan diri kita sendiri, mewartakan kemampuan dan talenta kita. Keangkuhan serta kesombongan seringkali masih menyelimuti diri kita. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 40 bait pertama dan 4. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pengaruhi hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku
ku dapat janji yang teguh, ku harap sabda-Nya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah diampuninya, marilah kita hidup di dalam anugerah Allah, sebagaimana sabda-Nya yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita hidup di dalam kasih-Nya karena kita telah ditebus-Nya, telah diputihkannya, dan marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 365, B. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku Dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang boleh menolong dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Allah, karena sampai dengan detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan menuntun langkah kehidupan kami. Berbagai pergumulan kehidupan ya Allah kami hadapi, tetapi sungguh kami dikuatkan karena pertolongan dan cinta kasih-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur di hadapan-Mu. Minggu hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga di dalam kami mengarungi kehidupan ini, kami tetap bersandar kepadamu dan tidak jatuh ke dalam pencobaan karena pertolongan-Mu. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat membacanya dengan baik, boleh mengerti dan boleh melakukan sabda Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan jugalah yang melayakkan, sehingganya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada Minggu Trinitas pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20.
Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian sabdanya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menaruh di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, anak-anakku dan saudara-saudara yang terkasih, juga para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, semangat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah minggu di mana kita merayakan dan menghayati Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah yang satu hakikat di dalam tiga pribadi yang berkarya. Nah, dalam perspektif karya, Allah yang satu hakikat atau Allah yang esa dapat disaksikan dalam tiga karya, yaitu pencipta, pemelihara, penebus, penyelamat, dan pemberharu dan penolong. Karya Allah Trinitas inilah yang menjadi tema kita pada saat ini dan yang akan kita wartakan kepada dunia dan kepada sesama. Sama seperti bacaan kita pada minggu hari ini yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 tadi, bahwa Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kasih-Nya, menjadi saksinya di seluruh dunia, di seluruh bumi, menjadikan orang-orang dan bangsa-bangsa menjadi murid-Nya, dan mengajarkan apa yang telah diperintahkan Yesus kepada para murid. Dan dalam bacaan kita, Yesus juga berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Allah Trinitas, Allah yang esa, Allah yang tunggal, yang karyanya bisa kita lihat dalam tiga karya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mewartakan karya Allah Trinitas bagi dunia dan sesama, pertama-tama yang harus ada di dalam diri kita adalah kita harus mengimani dan merayakan, merasakan karya Allah Trinitas tersebut dalam kehidupan kita. Menjadi saksi, mewartakan itu tidak lepas dari sebuah penglihatan kita, atau kita melihat baru kemudian kita bisa menjadi saksi. Tentu saja dalam perspektif ini kita melihat secara iman. Mana mungkin kita menjadi saksi, mana mungkin kita mewartakan karya Allah jika kita tidak mengimani dan tidak merasakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mewartakan
karya Allah Trinitas, kita harus terlebih dahulu mengimani dan merasakan karya Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani dan meyakini bahwa kita diciptakannya dan dipeliharanya. Kita harus mengimani dan merasakan bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan dari jurang maut, serta kita harus mengimani dan meyakini bahwa di dalam diri kita karya Allah Roh Kudus menolong, memperbaharui, dan memampukan kehidupan kita. Permasalahannya adalah di tengah situasi kondisi saat ini yang masih sangat terbatas dan sulit ini, apakah kita masih terus dan tetap mengimani dan merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan itu telah menggeser iman kita, menutupi diri kita dari karya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kondisi yang masih sangat sulit, masih sangat terbatas ini, yang penuh dengan keprihatinan ini, marilah kita tetap merasakan penyertaan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun hal yang dapat kita rasakan, sekecil apapun hal yang dapat kita lihat, harusnya tetap kita pelihara dan kita bersyukur untuk setiap kondisi dan situasi yang kita alami saat ini, sesulit apapun itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita merasakan dan mengimani karya Allah di dalam kehidupan kita, kemudian kita dipanggil untuk mewartakannya bagi dunia dan sesama. Bagaimana kita mewartakannya? Karya Allah yang telah kita terima, karya Allah yang kita imani tersebut bagi dunia dan sesama. Kita diutus untuk menjadi orang yang menciptakan kondisi baik di sekitar kita. Allah Bapa adalah Allah pencipta. Dalam kitab Kejadian kita bisa membaca bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi kondisi yang serba sulit saat ini, kita dipanggil untuk menciptakan kondisi yang baik. Sama seperti Allah juga telah menciptakan kondisi yang baik. Kita diajak untuk memelihara ciptaan, lingkungan di sekitar kita, dan membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Bukankah Allah Bapa juga memelihara kehidupan kita dan membangun relasi yang baik dengan umat manusia? Kita pun juga dipanggil untuk memelihara ciptaan dan menjalin relasi yang baik dengan ciptaan sesama kita, lingkungan kita. Selanjutnya kita juga diutus untuk mewartakan kasih penyelamatan Allah. Allah anak yang telah menyelamatkan manusia, memberi pengharapan dan sukacita bagi diri kita. Dan kita pun juga dipanggil untuk mewartakan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan bagi sesama kita. Dan yang terakhir, kita juga diutus menjadi agen pembaharuan ke arah transformasi hidup dan keutuhan ciptaan. Kita membangun relasi yang baik, kita membangun relasi yang intim, kita berdaya guna, mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan, bagi sekitar, dan bagi sesama kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini kita rasakan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah minggu hari ini, kita akan menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebelum kita maju dalam meja perjamuan, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri, supaya kita sungguh layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan ini sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Jemaat yang terkasih, roti dan anggur atau makanan dan minuman yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya roti dan anggur atau makanan dan minuman yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing menjadi sarana sakramen perjamuan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan melayakkannya. Amin.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan untuk penebusan yang sempurna bagi manusia. Terimalah dan silakan untuk dibagikan kepada anggota keluarga. Marilah roti atau makanan yang telah kita terima bersama, kita angkat bersama-sama dan sambil mengingat cinta kasih Tuhan, marilah kita memakannya bersama. Anggur dalam cawan ini dan minuman yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa manusia. Terimalah dan silakan dibagikan kepada anggota jemaat. Marilah anggur atau minuman yang telah kita terima, kita minum bersama-sama sambil mengingat cinta kasih Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kita menerima sakramen perjamuan sebagai tanda persekutuan kita dengannya dengan menaikkan persembahan syukur. Tuhan telah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya bagi umat manusia, bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Dan marilah kita juga menaikkan persembahan yang terbaik kepadanya. Dalam ibadah minggu hari ini dilayankan dua jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan mingguan dan yang kedua adalah persembahan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis jenis persembahannya dan bisa ditransfer atau dihantarkan ke gereja. Marilah dengan penuh syukur kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait pertama dan 4, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku.
marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat dan penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah yang telah melayakkan kami untuk menerima sabda-Mu dan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Allah yang menguatkan kami dan memampukan kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu karena Engkau sendiri yang telah melayakkan. Kiranya sakramen perjamuan sungguh menguatkan kami dan membawa pembaharuan di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk dapat mewartakan karya Allah Trinitas yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami kepada sesama kami dan kepada dunia ini. Dan sebagai wujud rasa syukur kami ini Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan syukur bagi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melayakkan persembahan yang keluar dari tangan kami yang penuh dengan dosa ini, baik persembahan mingguan, persembahan perjamuan kudus, persembahan bulanan, persembahan PRPE, atau persembahan lainnya yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan menghaturkan syukur itu dengan penuh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan juga memberkati majelis gereja untuk dapat mengelola persembahan ini sehingga boleh digunakan hanya untuk dapat kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, minggu hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan kesehatan. Sungguh kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya kiranya Tuhan yang menengok, melawat, dan yang menyembuhkan saudara-saudara kami ini, sehingga melalui segala hal yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan, itu boleh menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan kiranya juga memberkati, menguatkannya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam masa tuanya, sehingga sungguh boleh tetap merasakan cinta kasih-Mu. Juga bagi anak-anak kami ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai di dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Terlebih bagi anak-anak kami yang sedang studi, kiranya Tuhan juga memberkati, baik yang telah menyelesaikan tugas akhir, yang saat ini masih mengerjakan penilaian akhir di semester ini, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga boleh menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan talenta dan kemampuan yang dimilikinya. Masa depan mereka kami sandarkan kepadamu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai, dan menolong para pemimpin-pemimpin kami, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, baik virusnya itu sendiri maupun dampak dari pandemi ini, terlebih di dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Kami sungguh berharap Tuhan memampukan memberi hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga boleh berupaya bahu-membahu untuk dapat menangani pandemi COVID-19 ini maupun dampak yang ditimbulkannya. Kami berserah dan kami berharap hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan medis dan sanak saudara kami yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong dan menyertai di dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga kesehatan keselamatan hanya berasal daripadamu saja. Mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh syukur dan tanggung jawab karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, dan kami sungguh terus berharap pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari Yogyakarta, dari Indonesia, dan dari seluruh dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan hanya di dalam tangan dan cinta kasih-Mu.
Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, terkhusus di GKJ Demak Ijo. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan tulus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami boleh membaktikan diri kami sebagai ucapan syukur karena kami telah Engkau tebus dan Engkau layakkan. Mampukanlah kami sebagai gereja Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini, mewartakan cinta kasih-Mu dan membawa pendamaian di sekitar kami. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang ingin kami haturkan di dalam diri, di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Ampunilah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa syukur syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk terus hidup dalam kasih-Nya dan mengutus kita mewartakan karya Allah Trinitas kepada dunia dan sesama. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang terkasih, Allah Trinitas telah berkarya dalam kehidupan kita. Dia yang menciptakan, memelihara kita. Dia yang menebus dan menyelamatkan kita, serta Dia yang memperbaharui dan menolong kehidupan kita. Maka sekarang, saudara diutus untuk mewartakan karya Allah Trinitas itu bagi dunia dan sesama. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati dan meneguhkan saudara dalam mewartakan karya kasih-Nya bagi dunia dan sesama, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, ibadah Trinitas telah selesai. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan